Satu kabar gembira yang boleh kita terima sebagai umat Katolik Indonesia, kita akan mempunyai satu calon orang kudus, calon santo dari Indonesia ini, yaitu Monsinyur Gabriel Manek. Adapun kemudian satu proses sudah kita lalui, yaitu dengan keluarnya Nulla Osta dari Tata Suci, yaitu artinya secara resmi proses beatifikasi dari Monsinyur Gabriel Manek sudah resmi dibuka dan dimulai. Ini satu berkat yang besar bagi Gereja Katolik Indonesia. Karena apa? Dengan keluarnya Nulla Osta dari Vatikan ini, maka satu langkah sudah boleh kita lalui di mana beliau sekarang sebagai hamba Tuhan, jadi diresmikan sebagai hamba Tuhan, sebagai calon orang kudus dari Indonesia ini, maka kita sebagai umat Katolik juga boleh berdevosi kepada beliau. Kalau dulu mungkin kita lakukan devosi itu, misalnya kita katakan, Monsinyur Gabriel Manek, doakanlah kami. Ini kita lakukan secara pribadi. Tetapi dengan keluarnya Nulla Osta, maka jadi kita bisa dengan tenang ya berdoa, Monsinyur Gabriel Manek, doakanlah kami. Jadi kita bersyukur, artinya apa? Dari Indonesia ini kita mempunyai calon orang kudus. Menjadi besar harapan kita, artinya proses ini terus berlanjut. Banyak doa-doa yang dikabulkan oleh perantaraan Monsinyur Gabriel Manek ini. Jadi dari proses hamba Tuhan, lalu kemudian meningkat lagi menjadi venerabilis, lalu meningkat lagi menjadi beato, dan sampai akhirnya menjadi santo. Siapakah Monsinyur Gabriel Manek ini? Beliau adalah uskup kedua dari kalangan pribumi, jadi uskup yang diangkat oleh Tata Suci, bukan dari misionaris barat. Jadi kalau yang pertama kita mengenal Monsinyur Albertus Sugio Pranoto, Yesuit, maka yang kedua yang diangkat sebagai uskup Larantuka, yaitu Monsinyur Gabriel Manek, SPD. Beliau lahir pada tahun 1913 dan kemudian wafat pada tahun 1989. Jadi terlahir dengan nama Lei Chungsi. Jadi beliau ini seorang Cindo ya, jadi dari Tionghoa Indonesia. Beliau kemudian mempunyai panggilan imam dan ditabiskan menjadi imam SVD tanggal 28 Januari 1941. Lalu kemudian ditabiskan menjadi uskup, yaitu tabisan uskup pribumi yang kedua, 25 April 1951. Dan beliau dipakai Tuhan untuk mendirikan kongregasi PRR, Putri Renya Rosari, pada 15 Agustus 1958. Bersama dengan Suster Anfrida SSPS. Dan kemudian pada tanggal 3 Januari 1961 beliau diangkat menjadi Uskup Agung Ende. Walaupun beliau seorang uskup, tetapi pertama-tama beliau adalah seorang murid Kristus, pengikut Kristus, yang juga dipanggil untuk menjadi serupa dengan Tuhan dan gurunya yang tersalib. Sebagai uskup agung, beliau menghadapi banyak tantangan, gesekan, khususnya juga dari rekan-rekan ya satu pelayanan beliau ya. Tetapi kemudian akhirnya beliau memilih untuk mengalah, untuk mundur. Jadi beliau tidak mau memperpanjang atau memperbesar masalah. Tetapi satu kata yang beliau ucapkan, mengampuni, mengampuni, mengampuni. Dan itu yang perlu, sebagaimana diajarkan Tuhan sendiri. Jadi kemudian memang beliau katakan itu karena ada orang-orang yang juga berniat untuk membela beliau. Tetapi beliau memilih untuk mengundurkan diri. Akhirnya juga karena faktor kesehatan juga, beliau mengundurkan diri dan menjadi Uskup Agung Emeritus. Kemudian beliau ke Amerika Serikat
Rupanya kemudian walaupun menjadi uskup agung emeritus, beliau tetap punya semangat yang menyala-nyala untuk melayani, untuk juga melakukan misi. Beliau melayani di antara orang-orang Jepang, di antara orang-orang kulit hitam, juga di antara orang-orang Indian. Pelayanan beliau di antara orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang miskin, orang-orang yang tersisih. Kemudian bahkan ya karena pelayanan beliau bahkan diangkat sebagai ketua suku Indian. Ada satu bagian pelayanan beliau begitu menyentuh ya di kalangan orang Indian. Bagaimana beliau mengumpulkan permadani bekas dari tempat penimbunan sampah, kemudian membersihkan. Sampai kemudian keluarga tempat beliau tinggal, sampai kemudian bertanya, mengapa Bapak Uskup melakukan itu? Maksudnya itu hal yang tidak layak untuk dilakukan Bapak Uskup. Kemudian beliau mengatakan, ya saya sekarang sudah bukan Bapak Uskup, tetapi saya ini seorang pelayan Tuhan. Saya tetap berusaha untuk melayani Tuhan. Ya, beliau sadar beliau sebagai Bapak Uskup Agung yang emeritus ya, sudah pensiunan, tetapi beliau tetap punya semangat untuk melayani. Ya, beliau melakukan itu dengan maksud apa? Supaya bagian ya tempat-tempat tinggal dari orang-orang Indian ini yang kemudian bocor dan sebagainya, itu paling tidak bisa dibantu, bisa ditolong dengan ditutupi permadani itu, dan itu sangat-sangat membantu bagi mereka. Ini satu poin, satu kebajikan yang artinya patut menjadi teladan bagi kita semua. Tetapi kemudian kita lihat bagaimana Tuhan memuliakan hambanya. Setelah meninggal, beliau dimakamkan di Lakewood, Colorado, USA, yaitu pada tanggal 30 November 1989, dan 6 Desember 1989 dimakamkan di Techney, USA. Kemudian ada kerinduan dari para suster Putri Renha Rosari untuk membawa jenazah pendirinya kembali ke Indonesia. Dengan harapan artinya apa? Ya, membawa pulang tulang belulang dari Bapak Uskup. Jadi setelah melalui proses perizinan, lalu akhirnya makam tersebut dibongkar. Jadi 10 April waktu USA atau 11 April waktu Indonesia pada tahun 2007, makam Monsignor Gabriel Manek di Amerika Serikat ini dibongkar. 13 April 2007, peti diangkat dari dalam kubur dan kemudian dibiarkan dulu supaya es mencair. 14 April 2007, peti dibuka, dan apa yang terjadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus? Ternyata jenazah Monsignor Gabriel Manek yang sudah dimakamkan 17 tahun lamanya ditemukan tetap utuh, tidak rusak dan tidak busuk. Tentunya kemudian ini suatu keajaiban, suatu mujizat yang dikerjakan Tuhan. Disebut mujizat karena apa? Melampaui akal budi manusia, melampaui hukum alam. Kalau normalnya jenazah saja beberapa waktu, berapa jam, begitu sudah ada perubahan-perubahan ya, jadi harus diformalin dan sebagainya ya. Nah, tetapi karena ini suatu mujizat yang dikerjakan Tuhan, 17 tahun dimakamkan, tidak membusuk. Dan kemudian jenazah ini segera dibawa pulang ke Indonesia, dan sekarang kemudian diletakkan di biara pusat dari Suster PRR di Larantuka. Jadi kita bersyukur mujizat ini juga diteguhkan oleh tata suci, yaitu melalui surat Nula Osta yang dikeluarkan. Tetapi kita juga sadar ini masih satu proses yang berlanjut. Tentu saja kita sebagai umat Katolik Indonesia boleh berdevosi kepada beliau. Monsignor Gabriel Manek, doakan kami. Tentunya beliau sebagaimana waktu hidup sangat peka terhadap kebutuhan orang-orang miskin, orang-orang terpinggirkan. Maka juga kita percaya ketika beliau sudah dimuliakan Tuhan dalam kerajaan surga, kita percaya kita punya pendoa-pendoa syafaat, yaitu para kudus, termasuk juga Monsignor Gabriel Manek, yang juga akan mendoakan kita, menghantar doa-doa kita pada Tuhan Yesus. Dan kita percaya melalui perantaraan hamba Allah Monsignor Gabriel Manek, doa-doa kita akan
dikabulkan.